Fuck you, Donnie. Halo guys, kembali lagi bersama Bangku Sinema. Kali ini gue akan membahas sebuah film yang bergenre crime, yang berjudul Bad Hombres. Sebelumnya gue pribadi juga mau mendoakan, semoga kita semua selalu diberikan kebahagiaan dan rezeki yang berlimpah ya. Oke, biar nggak lama-lama, langsung aja disimak, begini alur ceritanya. Kisah diawali oleh dua orang pria yang sedang berada di sebuah area perbatasan antara Amerika dengan Meksiko. Mereka bernama Felix dan Villegas. Mereka berdua adalah saudara sepupu yang sama-sama datang ke Amerika untuk mencari pekerjaan di sana. Banyak calon pekerja lain yang juga menunggu di sekitar tempat tersebut. Saat ada sebuah truk yang datang, mereka langsung menghampiri dan menawarkan diri untuk menjadi pekerjanya. Salah satu dari mereka yang bernama Villegas berhasil diterima kerja. Tapi Felix sayangnya belum beruntung. Dia harus berjuang lagi bersama yang lain. Saat Felix sedang menunggu kesempatan datang lagi, dia mendatangi seorang pria tua yang sedang makan di mobil truk miliknya. Pria ini diketahui bernama Alfonso. Dia merupakan pemilik mobil truk sewaan yang sedang menunggu penyewa. Setiap Felix menanyakan sesuatu kepada Alfonso, dia terlihat tidak peduli. Bahkan Felix disuruh pergi dari hadapannya. Akhirnya Felix masuk ke sebuah toko hardware untuk mengambil air minum. Saat dia mengisi botolnya yang kosong, dia malah diusir oleh pegawai yang ada di tempat tersebut. Karena dia dianggap sebagai pengemis. Lalu tiba-tiba datanglah seorang pria yang membela Felix dengan mengatakan bahwa Felix adalah temannya. Felix cukup senang karena tidak jadi diusir. Pria tersebut bernama Donnie. Dia menawarkan sebuah pekerjaan kepada Felix di sebuah tempat milik pamannya. Dia berniat membayar Felix sebesar $150 untuk pekerjaan tersebut. Tapi syaratnya dia harus memiliki mobil bak terbuka. Felix kemudian kembali menemui Alfonso lagi. Dia mau menawarkan kerjasama pekerjaan yang tadi baru saja diberikan oleh Donnie. Awalnya Alfonso tidak mau karena hanya mendapatkan bayaran $150. Tapi Felix menawarkan lagi untuk memberikan tambahan ekstra bonus buat dia sebesar $30. Lalu mereka berdua menyetujuinya. Mereka kemudian bersama-sama berangkat menuju lokasi pekerjaan yang dijanjikan. Setibanya di sana, tempat terpencil tersebut kelihatan mirip kayak padang pasir, gersang dan tandus. Donnie dan pamannya sudah menunggu lebih dulu di tempat itu. Donnie kemudian keluar dari mobil dan menemui mereka, sambil bercerita panjang lebar tentang sebuah kisah kolonial penjajahan di Amerika. Donnie membuat semacam garis dengan kakinya di tanah tersebut. Ternyata dia sedang membuat sebuah garis penanda untuk menggali lubang di tempat itu. Dan pekerjaan inilah yang akan diserahkan kepada Felix dan Alfonso. Mereka berdua akhirnya mulai menggali tanah yang keras tersebut. Donnie menemani mereka sambil menari-nari dan terus berbicara. Alfonso ternyata merasa jengah juga dengan kelakuan Donnie yang terus-menerus mengoceh tanpa henti. Dalam perbincangannya, Felix sebenarnya memiliki sebuah keinginan untuk memiliki restoran, karena dia suka sekali memasak. Donnie mendoakan agar dia bisa mewujudkan cita-citanya memiliki restoran dan menyuruhnya untuk berteriak kalau suatu saat keinginannya itu pasti akan berhasil. Kemudian Donnie meminta satu batang rokok kepada Alfonso. Sayangnya Alfonso tidak menggratiskannya. Dia malah menjual rokok tersebut dengan harga $1. Tiba-tiba pria tua berkuda mendatangi lokasi tersebut yang mengatakan bahwa dia adalah pemilik tanah itu. Dia mau tahu apa yang dilakukan oleh Donnie di tempat tersebut. Donnie menjawab kalau dia akan menguburkan 4 mayat di dalam mobilnya. Pria tua tadi langsung mengangkat senjatanya, tapi tanpa disangka justru malah dia yang ditembak mati oleh paman Steve dari dalam mobilnya. Di lokasi yang berbeda, terlihat seorang pesepeda sedang asik mengayuh. Dia berhenti sebentar di sebuah bangunan kosong untuk kencing. Dia nggak sadar kalau yang dikencingi itu ternyata adalah potongan kepala manusia yang dibungkus plastik. Sekejap dia langsung mundur dan melihat potongan tubuh lain di dalam bangunan tersebut.
Belum sempat mau kabur, dia lantas didatangi oleh pria kulit hitam yang diketahui bernama James. James berkomunikasi dengan rekannya melalui sambungan telepon kalau dia harus membunuh orang itu karena dia adalah saksi mata pertama. James kemudian membawa pria tersebut ke dekat mobil. Dengan cepat, James langsung menembak pesepeda tersebut hingga tewas. Is that the police or the feds? Neither. Di tempat Felix bekerja, Donnie membuka bagasi mobilnya dan memperlihatkan 4 mayat bertumpuk di bagasi tersebut, dan memerintahkan mereka untuk memasukkan mayat tersebut ke lubang yang baru saja digali. Alfonso sekilas melihat tato kartel Zetas di leher korban, sementara dia sudah nggak asing dengan tato tersebut. Saat Donnie berada dekat bagasi, tiba-tiba saja Alfonso menghajar Donnie. Alfonso terus memukul Steve, lalu dia menggeledah badannya dan mengambil jam tangan Rolex yang masih menempel di tangannya. Setelah selesai semuanya, dia mengajak Felix untuk pergi dari tempat itu dengan menggunakan mobilnya Steve. Tiba-tiba aja, saat dia melarikan diri, mereka ditembaki oleh Donnie. Felix tertembak di kakinya, tapi mereka terus melanjutkan perjalanan. Saat mereka berhenti untuk mengisi bahan bakar, tangki di mobil tersebut ternyata sudah bolong akibat terkena tembakan dari Donnie. Tanpa sengaja, Felix menemukan uang di jok mobil yang ia duduki. Uang tersebut lantas ia masukkan ke tas hitam miliknya dengan cepat, sebelum Alfonso datang. Ketika Alfonso masih di dalam minimarket, dia nggak sengaja bertabrakan dengan seorang polisi. Tapi cerdiknya, dia langsung mengalihkan polisi tersebut, bahwa dia menabrak polisi tersebut karena matanya lagi melihat foto wanita seksi yang ada di majalah tersebut. Saat sudah di mobil, Alfonso kemudian mengajak Felix pergi ke rumah sakit. Tapi dia tidak mau. Padahal sebenarnya bukan nggak mau, tapi karena dia udah menemukan uang di mobil tersebut. Di scene lain, Steve ternyata masih hidup. Dia kemudian berjalan menghampiri Donnie dan berencana membunuhnya dengan pangkur. Tapi Donnie meminta tolong untuk jangan membunuhnya. Dia akan membantu melacak keberadaan uang milik Steve di mobil miliknya, yang dibawa kabur oleh Alfonso. Saat malam hari, tibalah Steve dengan kudanya di sebuah rumah yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Dia mencoba masuk ke rumah itu dan mengobati tubuhnya yang sedang terluka. Tapi ternyata si pemilik rumah datang, dan dia mengetahui kalau ada seseorang yang masuk. Dad? Steve kemudian pergi dari rumah itu dan mencuri mobil truknya. Dia kembali lagi menemui Donnie yang sudah terluka parah untuk segera membawanya ke dokter. Alfonso melanjutkan perjalanan pada malam hari menuju rumah temannya. Ketika sampai di lokasi, dia mencet bel di tempat tersebut, tapi tidak ada jawaban dari temannya itu. Lalu dia mengambil tang gede di bagasi mobilnya untuk mematahkan gembok pagar tersebut. Tak disangka, dia malah dikejutkan dengan tembakan peringatan. Pria yang menembak tersebut bernama Rob. Dia mendekati Alfonso dalam keadaan gelap. Dia nggak tahu kalau itu adalah Alfonso, dan baru menyadarinya setelah melihat jelas mukanya. Dia adalah Alfonso yang diberi gelar The God Killer. Rob mengiranya Alfonso sudah tewas, ternyata dia masih hidup. Alfonso menemui temannya tersebut untuk mencari mobil pengganti agar tidak terlacak oleh Steve. Alfonso kemudian mengambil uang yang ia simpan rahasia di bawah bagasi mobilnya Rob. Ia memberikan uang yang cukup banyak kepada Rob sebagai bayaran untuk mobil pengganti yang dia minta.
Felix kemudian beristirahat di atas sofa milik Rob. Felix mengatakan kalau dia tidak ingin dideportasi ke tempat asalnya karena dia ingin terus mencari pekerjaan di Amerika. Keluarganya di sana hidup dalam kemiskinan. Lalu Rob mencoba menghubungi seorang temannya yang berprofesi sebagai seorang dokter untuk menolong Felix. Kemudian Felix juga mencoba menghubungi sepupunya dengan menggunakan handphone milik Rob, tapi dia lupa nomornya. Saat mereka berdua berbicara di luar, Felix mendengar percakapan mereka bahwa Rob ingin Alfonso membunuh Felix agar semua masalah menjadi clear. Tapi Alfonso menolaknya dan malah ingin menolong Felix karena dia orang yang baik. Felix yang mendengar hal itu langsung mencoba melarikan diri melalui atap kamar mandi dengan susah payah. Sayangnya dia nggak kuat menopang tubuhnya. Akhirnya dia jatuh dan perbuatannya diketahui oleh mereka berdua. Felix dan Alfonso kemudian berangkat menuju dokter yang direkomendasikan oleh Rob. Setibanya di sana, Alfonso menemui dokter tersebut. Dia bernama Growler. Mereka kemudian membawa Felix ke ruang perawatan dan diarahkan untuk berbaring. Mendadak Alfonso mendapat telepon dari Rob yang memintanya untuk kembali lagi ke tempat dia. Ada sesuatu yang mau dia tunjukkan. Growler marah. Dia tidak mau pasiennya ditinggal sendirian di situ. Tapi Alfonso memaksanya dengan memberikan segepok uang serta jam tangan Rolex milik Steve kepada Growler. Dokter itu kemudian mencoba memberikan obat tidur kepada Felix supaya dia nggak merasakan sakit ketika kakinya dioperasi. Tapi dia menolaknya. Dengan kecerdikan Growler, dia berhasil menyuntikkan obat bius tersebut melalui saluran infusnya, dan lukanya akhirnya berhasil untuk disembuhkan. Alfonso tiba lagi di tempatnya Rob. Rob mau menunjukkan sesuatu, kalau Felix ternyata tidak seperti yang dia pikir. Dia mengeluarkan 2 kotak dari dalam gudang, di mana kotak tersebut berisi tumpukan uang. Rob menemukan uang itu dari dalam mobil Alfonso yang dipakai sebelumnya. Semua celah di mobil tersebut sudah dibongkar oleh Rob. Tapi ada satu yang janggal, uang di kursi penumpang ternyata sudah hilang. Saat Felix menelpon sepupunya di klinik milik Growler, dia melihat layar CCTV di ruangan tersebut, bahwa ada yang mendatangi klinik tersebut. Mereka adalah Steve dan Donnie yang sedang terluka parah. Growler mengatakan bahwa kliniknya sudah tutup, tapi Steve mengacungkan pistolnya dan mengancam Growler untuk segera mengobati Donnie dan membuatnya dia tetap hidup. Growler merasa tidak sanggup karena lukanya yang cukup parah. Steve kesal dengan dokter ini, akhirnya dia menembak kaki Growler. Growler terpaksa menyuntikkan cairan pemacu jantung kepada Donnie agar dia bisa langsung bangun dan sadar. Lalu dia juga dipaksa memberikan nafas buatan ke Donnie. Walaupun setelah melakukan itu, dia merasa ingin muntah. Saat Growler mau mengambil suntikan yang lainnya, dia langsung berbalik badan dan menembakkan pistolnya ke tubuh Steve. Steve kemudian melihat jam tangan milik dia yang sempat dicuri oleh Alfonso. Tapi tidak lama kemudian, Donnie tiba-tiba bangun dengan mata melotot, bak layaknya zombie. Mereka saling bertatapan dan saling memuji satu sama lain. Padahal mereka berdua punya dendam kesumat sejak lama. Secara mendadak, mereka langsung beradu tembak dalam jarak pendek. Donnie yang dalam keadaan luka parah, kemudian menyeret tubuhnya sendiri ke sebuah lorong. Dia bertemu dengan Felix yang juga sama-sama berjalan menyeret tubuhnya. Donnie mengejar Felix dengan susah payah dan berhasil menangkapnya. Dia menanyakan perihal di mana uang yang ada di mobil tersebut. Felix kemudian memberikannya sebuah tas, tapi tas itu dibuang oleh Donnie karena uang di dalamnya cuma sedikit. Di saat Felix mengerang kesakitan karena dicekik oleh Donnie, tiba-tiba aja James datang dari belakang dan menusuk tubuh Donnie hingga tewas. James kemudian menggendong Felix dan memasukkannya ke bagasi mobil. Lalu dia membawanya menuju rumah Rob. Rob yang kebetulan masih di rumah tersebut melihat di jendela kalau ternyata James baru aja sampai di rumahnya dan sudah berada di depan pagar.
Seperti biasa, Rob menyelinap lewat samping rumahnya dengan membawa senjata untuk menyergap James yang sedang berada di pagar tersebut. Ketika sampai di dekat mobil yang dikendarai oleh James, dia langsung menembaknya secara akurat ke bangku pengemudi. Felix kemudian berteriak dari dalam bagasi dan didengar oleh Rob. Lalu dia membuka bagasi tersebut dan mengeluarkan Felix dari situ. Ternyata yang tadi ditembak oleh Rob adalah Growler, temannya sendiri. James ternyata pintar juga. Dia sengaja membawa Growler untuk umpan kepada Rob. Tak disangka dari belakang, Rob langsung ditembak oleh James. Rob tewas di tempat. Felix hanya diam membisu melihat kejadian itu, dan dia disuruh untuk kembali masuk bagasi lagi. James kemudian mengobrak-abrik tempat Rob. Dia kesal karena tidak menemukan uang yang dia cari, karena uang sebelumnya sudah disembunyikan oleh Rob. Tak lama kemudian, Alfonso datang dan menemui Growler yang sudah tewas bersimbah darah. James menembak Alfonso dan melempar tas yang berisi uang milik Felix. Ternyata James dan bosnya ada bisnis yang belum selesai dengan kartel Zetas. James sudah membunuh 3 anggota Zetas. Alfonso memperingatkan dia untuk segera membebaskan Felix dan membiarkan dia membawa uang yang ada di tasnya. James juga baru mengetahui kalau Alfonso itu adalah orang yang memiliki julukan The God Killer. Alfonso ternyata pernah berseteru dengan kartel Zetas, dan dia jugalah yang membunuh pemimpin Zetas waktu itu yang bernama Morales. Pistol yang sekarang dipegang oleh Alfonso itu juga milik Morales. Mereka akhirnya bersepakat bahwa Alfonso akan menyerahkan diri kepada James, dan James harus melepas Felix untuk pergi bersama dengan tasnya. Tapi saat Felix dilepas, tiba-tiba Felix berbalik dan memukul James dengan tangannya. James akhirnya tewas di tangan The God Killer. Alfonso kemudian mengambil kotak uang yang disembunyikan oleh Rob di bagasi mobil miliknya. Dan tas yang berisi uang itu diberikan lagi kepada Felix sebagai modal dia untuk membuka restoran di tempat asalnya. Alfonso sudah pasrah dengan keadaan, karena kemanapun dia pergi, dia pasti akan diburu oleh kartel Zetas. Setelah mereka berpisah, Alfonso seperti biasa mengambil rokok dalam kantongnya dan menghisapnya dalam-dalam. Sambil menunggu malaikat maut datang, tak membutuhkan waktu lama, gerombolan kartel Zetas datang dan segera menghabisi nyawa The God Killer. Oke deh guys, gitu dulu aja pembahasan dari gua mengenai film ini. Jaga kesehatan, see you next time, bye-bye.